Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa hadir dalam kajian Kitab Tauhid li Fadilati Syekh Dr. Shalih Fauzan rahimahullah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dan juga Allah Subhanahu wa taala fahamkan kita dalam urusan agama kita, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mari kita haturkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya hingga hari akhir. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita pada malam hari ini insyaallah akan melanjutkan pada kajian Kitab Tauhid, dan kita sampai pada bab yaitu tentang taqdimul qarabin wan nuzur wal hadaya lil mazarat wal kubur wa ta'zimuhuma. Jadi kita akan membahas tentang menyerahkan sesajen gitu ya, ataupun terkait dengan hal-hal yang mendekatkan kepada dengan nazar dan hadaya, dengan hadiah-hadiah untuk ziaratul kubur. Qala al-muallif rahimahullah, laqad sadda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu turuqil mufaddiyah ila syirki wa hadzara minha ghayatut tahdhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menutup seluruh pintu yang mengarah kepada kesyirikan, dan juga telah mengingatkan ya dengan peringatan yang keras. Wa min dzalika mas'alatil kubur, dan termasuk di dalamnya adalah tentang masalah kuburan. Faqad wada'a ad-dhawabitul waqi'iyyah min ibadatiha wal ghulu fi ashabiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan aturan-aturan yang jelas di dalam ibadah kepadanya, dan juga wal ghulu, dan berlebihan di dalam fi ashabiha wa min dzalika, yaitu terhadap pelaku-pelakunya ya. Dan di antaranya adalah annahu qad hadara sallallahu alaihi wasallam minal ghulu fil awliya'i was salihin. Dan di antara yang diingatkan atau yang ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berlebihan di dalam para aulia dan orang-orang soleh ya. Lianna dzalika yuaddi ila ibadatihim, karena itu mengarah kepada ibadah kepada mereka. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas iyyakum wal ghulu fid din. Wahai segenap manusia, hindarilah oleh kalian ghulu ya, bersifat berlebihan ya, fanatik di dalam agama. Fa innahu ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din,
Karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu dimusnahkan karena mereka berlebihan di dalam urusan agama. Qala la tatruni kama atran nasara ibnu Maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasulih. Jadi Nabi SAW, janganlah kalian memperlakukan sebagaimana orang-orang Nasrani memperlakukan Ibnu Maryam. Tetapi sesungguhnya aku ini, kata Rasulullah, adalah hamba Allah, maka katakanlah Abdullah wa Rasuluh. Katakanlah bahwasanya aku adalah hamba Allah dan utusannya. Jadi di sini Nabi SAW memberikan peringatan keras kepada orang-orang yang berlebihan, mengagung-agungkan para wali dan orang-orang soleh di dalamnya. Kenapa? Karena ini menyebabkan orang tersebut menyembah, bahkan mengagungkan kemudian sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh, dan ketika sepeninggal ketika Nabi Nuh memperingatkan mereka terhadap ibadah kepada orang-orang soleh yang mereka anggap dahulu mereka itu sebagai simbol dalam ketaatan. Padahal jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihi salam pada waktu itu kurang lebih 1000 tahun, laisa fiha minasyirk, dan di antara jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh tidak ada kesyirikan. Dan awal mula terjadinya kesyirikan li'annahum, karena mereka al-ghulu fil awliya'i was salihin, karena mereka berlebihan di dalam mengagungkan orang-orang wali dan para orang-orang saleh, gitu ya. Dan ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana ketika zaman Nabi Nuh alaihi salam mereka jadikan Syu'a, Ad wa Syu'a, wa Yaghutha itu sebagai sebagai contoh orang-orang soleh. Kemudian mereka membuat sebuah patung supaya bisa diingat dan mengingatkan mereka kepada kesolehan mereka. Tetapi jarak yang begitu lama kemudian, generasi setelah generasi selanjutnya bukan mengingat tetapi menyembah mereka. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang hal ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wahadha Rasulullah Alaihi Wasallam minal bina'i 'alal kubur. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan atau mengingatkan kepada kita tentang apa? Tentang membangun sesuatu di atas kuburan. Maka ini juga sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Al-Hayyaj Al-Asadi, qala li Ali bin Abi Thalib, telah berkata kepadaku Ali bin Abi Thalib, ala ab'asuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tad'a timthalan illa tamastah wala quburan musharrafan illa sawaitah wa fi riwayatin wala suratan illa tamastaha. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, akankah aku utus kepadamu, katanya, sebagaimana aku diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang pesan yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib adalah, janganlah engkau tinggalkan timsalan illa tamastah. Janganlah engkau tinggalkan apa? Patung, gitu ya. Dan semisalnya kecuali engkau hancurkan. Illa kuburan musyarrafan illa tamastah. Jadi kecuali kuburan apa? Yang diagungkan atau yang dibangun di atasnya, kecuali engkau ratakan. Dalam riwayat yang lain, wala suratan illa tamastaha, dan kecuali engkau temui apa? Patung dan kalian ratakan juga. Dan dalam hadis ini beliau mengatakan wa nahyun an tajsisiha wal bina'u 'alaiha. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk meninggikan kuburan dan juga membangun di atasnya. Maka dalam madhab Asy-Syafi'i rahimahullah, kuburan itu la yazidu an shibran, maka tidak lebih dari apa? Satu jengkal, gitu ya. Dan ini adalah
sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di dalam kita menguburkan mayit begitu ya. Kemudian dalam riwayat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tegas beliau mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tajsisil qubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ya kita untuk meninggikan kuburan ya. Dan kemudian wa ayyaquda alaihi wa ayyubna alaihi. Kemudian kita duduk di atas kuburan dan juga kita membangun di atas kubur. Nah, ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan membangun di atas kubur gitu ya. Maka banyak sekali ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait untuk larangan membangun sesuatu di atas kubur. Walaupun di sini para ulama ya ada yang mempertegas begitu ya, apalagi haram hukumnya kalau seandainya itu adalah tanah yang dibangun di atas tanah wakaf begitu ya. Karena tanah wakaf adalah haknya kaum muslimin begitu. Kemudian dalam hadis yang lain ya. Kemudian yang ketiga gitu ya, terkait dengan larangan membangun kubur ataupun menjadikan orang-orang soleh itu sebagai patung dan seterusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya wa hadara sallallahu alaihi wasallam minas salati indal kubur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang kita untuk salat di mana? Di kuburan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatruhu hamisatan lahu ala wajhi fa idza igtamma ala kashfiha faqala wa huwa kadzalika la'natullahi 'ala al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida yuhadhdhiru ma sana'u wa laula dzalika abraza qabrahu ghayra annahu khashiya ay yattakhidha masjidan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau turun ya di sebuah tempat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan, dan tempat itu adalah tempat ibadahnya orang Nasrani dan orang Yahudi. Dan beliau kemudian mengatakan faqala kadzalika la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka itu sebagai tempat sujud, artinya tempat salat, gitu ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kemudian juga memperingatkan, melarang ya menjadikan menjadikan tempat-tempat sujud itu di dalamnya ada kubur gitu ya. Nah, kemudian juga diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh An-Jundub radhiyallahu anhu, beliau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna man kana qablakum kana yattakhidhuna qubur anbiya'ihim masajida. Ala fala tattakhidul qubur masajida inni anhaakum an dzalika." Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jundub mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna man kana qablakum." Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat sujud, ya tempat ibadah. Ala fala tattakhidul qubur masajida. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah, janganlah kalian jadikan kuburan-kuburan itu sebagai tempat sujud. Inni anhaakum an dzalika, dan sesungguhnya aku larang kalian untuk lakukan itu. Dan wattakhadhuha masajida ma'nahu as-salatu 'indaha, dan maksud kata Syekh Dr. Shalih Fauzan rahimahullah, dan menjadikan ya kuburan-kuburan itu tempat sujud artinya salat di dalamnya. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura, dan aku jadikan ya tanah ini tempat sujud dan tempat untuk bersuci. Artinya masjid di sini adalah tempat salat. Fa idza buniya 'alaiha masjidan fal amru asyad. Apalagi kalau seandainya ya dibangun
kuburan itu kemudian dibangun masjid, gitu ya. Jadi sengaja kemudian kuburan itu dibangun masjid. Maka ini adalah larangan, ya, di dalam Islam. Kemudian apalagi di dalam masjid tersebut ada apa? Ada kuburan. Maka sebagaimana ketika Nabi SAW datang ke mana? Ke Madinah, maka ketika ada kubur kemudian kuburan itu dipindahkan, gitu ya. Kemudian baru dibangun masjid Nabi SAW. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian bagaimana kemudian orang-orang, ya, menyelisihi sunnah-sunnah Nabi SAW di dalam kubur. Wa qad khalafa aktsarun nas hadhihi an-nawahi wartakabu ma hadara minhu Nabi SAW. Dan orang-orang kebanyakan menyelisihi, ya, dan mereka melakukan apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Fawaqa'u bisababi dzalika fi syirkil akbar. Dan mereka kemudian, ya, terjadi atau melakukan, ya, kesyirikan besar. Dan diantaranya adalah fabanau alal kuburi masajida, dan mereka membangun di atas kuburan mereka itu, ya, tempat-tempat sujud. Wa adrihah wa maqamat, dan kemudian membangun bangunan-bangunan, gitu ya. Dan waja'aluha mazarat tumarisu indaha kullu anwa'isy, dan kemudian dijadikan tempat untuk dikunjungi, dan kemudian terjadilah kesyirikan di dalamnya. Dan terjadi di dalamnya apa? Minadz-dzabhi laha wa du'aun ashabiha wal istighatsatu bihim, ya. Termasuk di dalamnya adalah menyembelih untuk si mayit, ya. Dan kemudian berdoa kepada si mayit, ya. Wal istighatsatu bihim, dan kemudian meminta pertolongan kepadanya. Wasarfun nuzuri lahum ghairu dzalika, dan kemudian mereka menyerahkan nazar dan seterusnya kepada si mayit, ya, kepada kuburan tadi. Makanya kemudian kata Al-Alama Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa min jam'i baina sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil quburi wa ma umira bihi wa nahyu anhu wa ma kana alaihi ashabahu wa baina ma alaihi aktsarun nasil yaum. Jadi yang sekarang dilakukan, ya, menggabungkan antara sunnah Rasulullah SAW di dalam kubur, dan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang, ya, wa makana alaihi ashabahu, dan apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW, dan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang sekarang, ini sangat sekali bertentangan, gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan apa yang dilakukan oleh para sahabat dahulu terkait dengan kuburan, gitu ya, itu berbeda sekali dan bertentangan sekali apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang pada hari ini, ya. Munaqidun lahu bihaitsu la yajtami'ani abada. Jadi sangat sekali bertentangan dan tidak bisa bertemu di antara keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, naha 'anis salati ilal kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, orang-orang untuk salat di atas kuburan, tetapi wa haula yusalluna indaha, tetapi kemudian mereka salat di atas kuburan. Wa naha an ittikhadhiha masajida. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjadikan kuburan itu sebagai masjid, tetapi kemudian sekarang apa? Wa haula yabnuna 'alaihal masajid. Kemudian mereka membangun di atasnya masjid-masjid. Wa yusammunaha, ya, masyahid mudahatun li buyutillah, ya. Dan bahkan mereka menjadikan apa? Memberikan nama, bahkan menjadikan masyhad, dan ini, ya, mudahatun li buyutillah, dan sebagai tandingan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk iqadus siraj 'alaiha, ya kan? Menghidupkan lampu-lampu, ya, di atas kuburan, tetapi kemudian sekarang mereka menghidupkan, ya, kuburan-kuburan itu dengan lampu-lampu dan seterusnya. Dan wanahan an tattakhidha 'idan, atau menjadikannya sebagai perayaan-perayaan, ya kan? Kemudian
mereka menjadikannya perayaan-perayaan, bahkan menjadikan ritual-ritual di dalamnya. Dan ini sangat sekali bertentangan, ya, sebagaimana yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kemudian dilakukan oleh orang-orang pada zaman sekarang. Ya, hadirin jamaah rahimakumullah, dan begitu pula, ya, Syekh Dr. Shalih Fauzan rahimahullah mengatakan, fanzur ila hadza at-tabayun al-azim baina ma syara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qasadahu minan nahyi amma taqaddam dzikruhu fil qubur. Ya, kalau kita lihat bagaimana penjelasan yang sangat besar ini, sebagaimana apa yang telah dijelaskan di dalam syariat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tujuan dari apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hal, ya, menyebutkan di dalam kubur tadi, wa bainama syara'ahu haula'i wa qasaduh, ya, dan apa yang dijelaskan tentang syariat dan tujuan dari mereka itu, wala raiba anna fi dzalika minal mafasid, dan kita tidak ada keraguan di dalamnya bahwasanya di dalamnya ada kerusakan-kerusakan. Ma yu'jizul 'abdu an hadarihi, ya, ini melemahkan seorang hamba, ya, dari kehadirannya dan apa yang telah disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari ziaratul kubur. Sesungguhnya disyariatkannya ziaratul kubur untuk apa? Innama tudzakirul akhirah. Sesungguhnya, ya, kita diperintahkan untuk ziarah kubur itu untuk mengingat akhirat, untuk mengingat kematian, agar kita melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Tetapi ketika hal itu diselewengkan ataupun disimpangkan, maka kemudian orang-orang itu kemudian beralih, ya, dengan untuk tidak mengingat kepada akhirat, ya. Dan hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ya, dan ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fazuruha. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk melakukan ziyaratul kubur, karena dulu, ya, mereka melakukan ziyaratul kubur itu adalah bagian dari bagaimana mereka mendekatkan diri kepada timsal ataupun para sesembahan dahulu, ya. Karena masih antara kesyirikan, gitu, ya, yang dilakukan oleh dulu pada zaman jahiliyah itu amat dekat. Tetapi ketika keimanan mereka kemudian kuat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk ziaratul kubur. Tetapi tujuan dari ziaratul kubur apa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa innaha tuzakkirukumul maut. Karena sesungguhnya dengan ziaratul kubur itu mengingatkan kita kepada kematian ataupun kepada kehidupan setelah kematian itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, dan kemudian, ya, kemudian Syekh Shalih Fauzan rahimahullah juga, ya, menjelaskan pada bab setelahnya. Dan bab ini masih ada kaitannya dengan mengagungkan kubur ataupun tamathil ataupun patung dan sejenisnya, gitu, ya. Dan ittifaq para ulama, ya, ini sesuatu yang muharramah, ya. At-tamathil itu adalah timsal wa huwa suratul mujassamah. Itu bentuk patung yang memang berbentuk, ya, berbentuk tubuh, ya, ala syaklin insan atau hayawan, atau bentuknya manusia ataupun hewan, atau ghairuhuma mimma fihi ruh, atau selainnya yang memang mempunyai ruh, ya. Jadi baik itu manusia ataupun hewan yang memang itu mempunyai ruh di dalamnya, gitu, ya. Jadi kalau tumbuhan punya ruh enggak, gitu, ya. Kalau gunung tidak punya ruh. Maka kalau kita melukis
begitu ya, tumbuhan atau gunung, maka masih dibolehkan. Tetapi kalau melukis sesuatu yang mempunyai zawatur ruh atau yang mempunyai ruh, ya, mempunyai nyawa, maka ini tidak dibolehkan di dalam Islam. Baik itu berupa patung, ya, yang dipahat ataupun yang dilukis atau digambar. Maka ini hukumnya kata para ulama minal muharramah. Itu adalah sesuatu yang diharamkan. Ya, ini sesuatu yang diharamkan. Baik itu yang melukis ataupun sesuatu yang dilukis. Ya. Dan wan nasabu, an-nasab itu adalah al-alamu wa ahjar. Ya. Jadi nasab itu adalah bentuknya adalah batu yang dipahat, ya. Jadi nusub yaitu adalah batu-batu yang dipahat, Pak. Jadi kanal musyrikuna yadhbahuna indaha wan nasabu at-tadhkariyah. Jadi orang-orang musyrik dulu menyembelih itu, ya, itu di bawah apa? Di bawah nasab, itu di bawah patung-patung yang mereka pahat, ya. Nah, tamathil yuqimunaha fil mayadin wa nahwiha li ihya dzikra zaim. Jadi kalau nasab itu biasanya adalah berupa patung yang mereka buat, ya, dan mereka taruh di lapangan ataupun di tempat yang luas untuk mengingat pemimpin mereka ataupun orang-orang soleh mereka, dan kebanyakan itu mereka gambar berupa patung yang mereka pahat, ya. Dan taswir zawatul arwah wasilatun ila syirk. Jadi menggambar yang memiliki ruh itu adalah wasilatun ila syirk. Itu adalah salah satu jalan untuk menuju kepada kesyirikan, ya. Dan Nabi SAW laqad hadhara Nabi SAW min taswiri zawatil arwah. Nabi SAW telah mengingatkan, melarang, ya, untuk melakukan taswir, yaitu untuk melakukan melukis ataupun memahat, ya, hal-hal yang mempunyai ruh, ya, seperti tadi hewan ataupun manusia. Wala siyama taswirul mu'azzamaini minal bashari kal ulama wal muluk wal ibad wal qadah wal ru'asa. Apalagi yang digambar ini adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan yang istimewa dari manusia, seperti para ulama, ya, raja-raja, kemudian al-ubbad ataupun orang-orang soleh, atau para pemimpin, gitu ya, ataupun para jenderal-jenderal. Sawa'un kana hadha taswir an tariqi rasmus surah ala lawha au waraqatin au jidarun au thawbin. Baik, ya, gambar ini dengan cara menggambar di lauhah ataupun di di papan, gitu ya, ataupun di kertas ataupun di di tembok, gitu ya, ataupun di baju, ya. Baik itu dengan thariqun nahat, atau dengan cara dengan memahat, atau dengan cara dibangun, gitu ya, ala hayati timsal, ya, dengan cara memahatnya, yaitu patung, ya, atau dengan ta'liqus suwar, ataupun dengan memajangnya, ya, menggantungnya seperti gambar dan seterusnya, ya. Nah, ini tidak boleh. Di anna dzalika wasilatun ila syirk. Karena itu kata beliau ini adalah bisa mengarah kepada kesyirikan. Kenapa? Karena fa inna awwalu syirkin hadatsa fil ardi kana bisababi taswir. Karena terjadinya kesyirikan di muka bumi ini itu disebabkan karena taswir, karena karena gambar ataupun pemahatan patung, ya, begitu. Wa dzalika annahu kana fi qaumi Nuh, dan itu terjadi ketika zamannya Nabi Nuh alaihi salam, ya. Rijalun salihun, karena di dalam pada zaman ya kaum Nabi Nuh itu ada orang soleh, katanya. Falamma matu, ketika mereka meninggal,
ya. Kemudian apa? Kemudian mereka qaumnya alaihim qaumahum fa auha ilaihim syaitan an unsubu ila majalisihim, ya. Agar kemudian syaitan memberikan bisikan kepada kaumnya agar kemudian mereka membuat apa? Membuat patung supaya mereka bisa duduk di antara mereka. Kanu yajlisuna fiha ansaban wa samuha bi asma'ihim. Kemudian mereka membuat patung-patung dan kemudian memberikan nama-nama, ya, kepada orang-orang soleh itu. Fafa'alu wa lam tu'bad. Dan mereka lakukan itu, ya. Dan mereka tidak menyembahnya pada awal, ya. Hatta idza halaka ulaika, ya, wa nasyal al-alam ubidat. Jadi sampai kemudian generasi awal yang membangun patung-patung itu kemudian meninggal, gitu ya. Generasi awal masih, artinya mereka tidak menyembahnya. Generasi kedua, generasi ketiga, sampai kemudian generasi, ya, itu lupa terhadap tujuan dari pembuatan patung tersebut. Kemudian hatta nasyal alamu ubidat, kemudian mereka menyembahnya. Walamma ba'athallahu nabiyahu Nuhan alaihi salam yanha an hadha syirk. Kemudian sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Nuh alaihi salam, ya, melarang dari perilaku syirik ini. Alladzi hasala bisababi tilka surah, yang kemudian yang disebabkan karena patung tersebut. Alladzi nusibat imtana'a qaumah, ya, yang kemudian patung tersebut, ya, mereka bangun dan mereka sembah, dan kemudian kaumnya melarang Nabi Nuh, ya, dan menolak dari dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jadi dan mereka mengatakan, gitu ya, apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, ya, dan janganlah kami apa? Tinggalkan wadda wala suwa'. Jadi orang soleh itu siapa namanya? Wadda, suwa'a, yaguth, ya'uq, ya, dan nasra. Ini adalah, mereka adalah asma ataupun nama-nama, ya, dari orang-orang soleh terdahulu yang mereka gambar, yang mereka jadikan patung, ya, ala ashkalihim ihya li dzikrayatihim. Itu untuk menghidupkan, mengingatkan kepada mereka orang-orang soleh dan mengagungkan mereka. Dan inilah kekhawatiran, gitu ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan terjadinya kesyirikan, awal kesyirikan pada zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Dan tujuan awalnya apa? Mengingatkan, ya, ataupun supaya memotivasi, ya, untuk sebagaimana ibadahnya orang-orang soleh terdahulu seperti Wadda, Suwa'a, Yaguth, Ya'uq, ya, Nasra. Dan ini adalah orang-orang soleh terdahulu pada zamannya sebelum Nabi Nuh alaihi salam. Tetapi kemudian setelah generasi awal itu meninggal, generasi kedua dan seterusnya, sampai kemudian syaitan melupakan, sampai kemudian mereka menyembahnya. Ya, jadi tujuan awalnya apa? Tujuannya adalah untuk mengingat kesolehan orang-orang soleh terdahulu dan memotivasi mereka untuk ibadah. Tetapi kemudian syaitan apa? Syaitan melupakan itu dan kemudian menjadikan mereka menyembah orang-orang soleh terdahulu. Dan kemudian apa? Mereka mengatakan, ya, dan kami itu tidak menyembah mereka, innama liyuqarribuna ilallahi zulfa. Jadi alasan kan begitu, ya. Dan kemudian fanzur ila ma'ala ilaihil amru bisababi hadhil ansab. Maka kita bisa lihat bagaimana kemudian kecondongan mereka, ya, kepada apa? Kepada patung-patung yang mengingatkan kepada mereka, tetapi kemudian ini kembali kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka wa mu'anadatu rusuluh, bahkan mereka menentang, ya, utusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kemudian, ya, mimma sababa ihlakihim bitufan, ya, wa maqtihim indallahi wa inda khalqihi. Dan ini adalah yang menyebabkan kaum Nuh itu Allah Subhanahu wa taala musnahkan dengan apa?
dengan banjir ya, dengan taufan ya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala murka atas mereka. Ya, mimma yadulluka ala khuturati taswir wa nasabus suwar. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya bahaya dari pahat atau mematung atau menggambar tadi ya zawatir ruh gitu. Kalau tidak, bagaimana tidak kemudian kaum Nabi Nuh itu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka urusan memahat dan gambar ini tidaklah mudah. Artinya tidak remeh-temeh, tetapi ini sesuatu yang amat besar. Kenapa? Karena kehancuran kaum Nabi Nuh alaihi salam sebabnya adalah apa? At-taswir, yaitu menggambar ataupun mematung atau memahat. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memusnahkan mereka dengan menenggelamkan semuanya. Yang Allah selamatkan siapa? Mereka yang mengikuti Nabi Nuh alaihi salam yang di atas kapal tersebut. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.